Ya, kelompok selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan presentasinya. Belum bisa share screen, Kak. Belum bisa ya? Oh, belum di... mohon maaf. Silakan, sudah bisa, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Esmar, para kakak aslab, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3B dengan anggota kelompok saya sendiri, Delila Septiani Dwi Putri, dan 3 teman saya lainnya, yaitu ada Anissa, Fadli Handoyo, dan Irsya Lutfiah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami mengenai percobaan peluruhan model titrasi cairan. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama ada tujuan praktikum yang akan dijelaskan oleh Anissa. Ya, tujuan praktikum dari percobaan peluruhan model titrasi cairan ada 3, yaitu yang pertama menggambar grafik model peluruhan model titrasi cairan, yang kedua ada menggunakan analogi model titrasi cairan dengan kekentalan tertentu untuk menjelaskan pola peluruhan radioaktif, yang ketiga ada menganalisis grafik untuk mendapatkan waktu parut dalam peluruhan radioaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadli Handoyo. Baik, selanjutnya di sini ada data pengamatan. Di sini ada 2 bahan, yaitu volume minyak goreng dan volume oli motor. Di sini juga ada tabel waktu dan volume sisa. Volume sisa ini diukur dari tabung setiap 10 second dalam 20 kali percobaan atau pengukuran. Waktunya itu 0 second hingga 190 second. Dan berikut ini volume sisanya. Begitu pula sama halnya dengan oli. 0 sampai 190 second, dan ini volume sisanya. Selanjutnya ada pengolahan data. Di dalam percobaan ini tidak ada data tunggal. Dan yang kedua ada data majemuk. Terdapat 3 nilai yang dapat dihitung sebagai data majemuk, yaitu selang waktu, volume minyak, dan volume oli. Untuk selang waktu, di sini mencari KSR-nya dengan rumus delta T per T kali 100%, di mana delta T-nya itu setengah kali NST, NST-nya itu NST si selang waktu atau NST stopwatch, yaitu 0,01 second. Jadi delta T-nya itu setengah kali 0,01, yaitu 0,005 second. Untuk KSR pada saat 0 second itu tak hingga. Pada saat KSR saat 10 second hingga 190 second, itu KSR-nya bernilai 4 angka penting semuanya. Selanjutnya ada volume minyak. Sama halnya dengan selang waktu mencari KSR. KSR-nya itu rumusnya delta V per V kali 100%. Delta V-nya itu setengah kali NST. NST-nya itu NST tabung, yaitu 0,1 mili. Jadi delta V-nya setengah kali 0,1, yaitu 0,05 mili. Didapatkanlah KSR-nya KSR pada saat volume 375 hingga volume 56, itu KSR-nya bernilai 4 angka penting semuanya. Pada saat 48 mili sampai dan 42 mili ini, KSR-nya bernilai 3 angka penting. Selanjutnya yang terakhir ada volume oli. Sama halnya dengan volume minyak, mencari KSR juga. Rumusnya sama, delta V per V kali 100%. Delta V-nya setengah NST, NST-nya 0,1 juga, delta V-nya 0,05 mili. Nah, KSR pada saat 368 mili hingga 176 mili ini, KSR-nya semuanya bernilai 4 angka penting. Selanjutnya perhitungan akan disampaikan oleh Delila. Baik, yang selanjutnya yaitu kita memasuki perhitungan. Jadi dari data-data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan, yaitu kita akan menentukan yang pertama ada grafik hubungan antara volume dengan waktu, di mana grafik ini dicari menggunakan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX, dan A dan B-nya rumusnya yaitu yang ada di layar. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, didapatkan untuk persamaan regresi linear pada minyak goreng, yaitu Y
sama dengan 341,07 min 1,7402 X, sedangkan untuk oli motor yaitu Y sama dengan 356,03 min 1,0082 X. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya waktu, maka jumlah volume larutan akan semakin meluruh atau berkurang. Baik, yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai periode waktu dengan jumlah zat tinggal setengah kali semula atau delta T, di mana delta T ini yang merupakan periode waktu dengan jumlah zat tinggal setengah kali semula, disebut juga dengan waktu paruh atau T setengah. Dari persamaan regresi linear yang sebelumnya telah kami dapatkan, di mana dengan X itu sama dengan waktu dan Y sama dengan volume, maka waktu atau T dapat kami hitung dengan persamaan X sama dengan Y min A per B. Dan delta T sendiri atau waktu paruh itu bisa dihitung dari T2 min T1 atau T akhir dikurang T awal. Sehingga dari persamaan tersebut didapatlah untuk minyak goreng paruh waktunya, waktu paruhnya atau periode waktunya yaitu sebagai berikut yang ada pada tabel, dan oli motor dengan persamaan yang sama dari persamaan regresi linearnya didapatkan periode waktu atau waktu paruh yaitu sebagai berikut yang ada pada tabel. Oke, next mungkin. Yang selanjutnya yaitu ada grafik hubungan antara length volume dengan waktu paruh di sini. Sebagaimana pada grafik yang pertama, kami juga menentukannya menggunakan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B-nya dengan rumus yaitu yang tertera pada layar. Sehingga didapatkan untuk minyak goreng persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 4,3655 ditambah 0,00478 X, dan pada oli motor yaitu Y sama dengan 4,3196 ditambah 0,00306 X. Sehingga dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa grafik hubungan antara nilai length volume cairan dengan waktu paruh itu memiliki hubungan yang positif yaitu berbanding lurus. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah nilai konstanta peluruhan. Nah, pada percobaan ini, khususnya pada modul, itu konstanta peluruhan ditentukan dari kemiringan grafik length V terhadap T atau waktu paruh, yaitu grafik yang sebelumnya, grafik yang kedua. Kemiringan ini tertera atau dapat dilihat dari nilai B yang merupakan nilai gradiennya, sehingga didapatkanlah konstanta peluruhan minyak yaitu sebesar 0,00478 dan konstanta peluruhan oli yaitu 0,00306. Baik, untuk analisis akan dijelaskan oleh Irsya. Setelah dari perhitungan dan pengolahan data, dapat kita analisis menjadi puluhan radioaktif ini merupakan proses berubahnya inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Inti-inti atom tidak langsung lurus sekaligus dalam suatu waktu, melainkan satu persatu dalam waktu tertentu. Dalam percobaan ini, suatu tetes cairan yang memiliki kerapatan konstan dianggap sebagai inti dengan mempertimbangkan efek volume pada inti. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis cairan dengan tingkat kekempalan yang berbeda, yaitu oli motor yang dianalogikan sebagai unsur radioaktif 3 dan minyak goreng yang dianalogikan sebagai unsur radioaktif 2. Setelah melakukan beberapa lama percobaan, didapatkan hasil data pengamatan berupa nilai sisa volume cairan pada setiap selang waktu 10 detik. Dalam hal data tersebut, terlihat minyak goreng lebih mudah berkurang volumenya daripada oli motor. Hal ini berkaitan dengan nilai viskositas yang dimiliki antara keduanya. Semakin kental suatu zat cair, maka semakin besar pula nilai viskositasnya, dan volume yang mengalami perubahan hanya sedikit. Jika diamati, cairan oli lebih kental daripada cairan minyak goreng. Hal ini sesuai dengan pernyataan tersebut, dikarenakan gaya kohesi pada oli nilainya lebih besar daripada minyak goreng. Dari data yang dihasilkan, dilakukan pembuatan grafik hubungan antara volume cairan terhadap waktu dengan menggunakan persamaan diferensi linear. Adapun volume dianalogikan jumlah unsur radioaktif atau N besar, di mana waktu sebagai variabel dependen, sedangkan volume sebagai variabel independen. Dari grafik yang dihasilkan dapat terlihat bahwa hubungan kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif atau dibanding terbalik.
Nah, dari grafik ini dapat dikatakan, semakin bertambahnya waktu, maka jumlah volume larutan akan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan studi literatur, di mana semakin bertambahnya waktu, maka jumlah unsur radioaktif akan semakin menurun. Untuk grafiknya dapat dilihat di layar ini. Untuk nilai konstanta peluruhan dalam percobaan ini dapat ditentukan dengan menghitung grafik quantity terhadap waktu paruh. Maka konstanta peluruhan yang merupakan gradien atau pemiringan grafik terhadap waktu paruh memiliki nilai yang pertama konstanta peluruhan minyak sebesar 0,00478 dan konstanta peluruhan oli sebanyak 0,00306. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Anis. Ya, kesimpulannya yang pertama ada dengan menganalogikan volume sebagai jumlah unsur radioaktif, berikut adalah grafik yang menggambarkan model peluruhan model titrasi cairan. Yang di sebelah kiri bawah itu ada grafik hubungan volume minyak goreng terhadap waktu, sebelah kanan atas ada grafik hubungan volume oli motor terhadap waktu. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya waktu, maka jumlah volume larutan akan semakin meluruh atau berkurang. Selanjutnya ada nomor 2, yaitu semakin bertambahnya waktu, maka jumlah unsur radioaktif akan semakin meluruh. Dalam percobaan ini semakin kental suatu zat cair, maka semakin besar pula nilai viskositasnya. Dan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk meluruhkan seluruh volume cairan. Pola peluruhan pada percobaan ini dilakukan dengan beda waktu, yaitu 10 second yang dilakukan dengan 20 kali pengukuran. Dan yang terakhir ada waktu paruh didapatkan dari grafik hubungan antara volume terhadap waktu yang membentuk persamaan regresi linear, atau Y sama dengan A plus BX, dengan X sama dengan waktu, dan Y sama dengan volume. Maka waktu dapat dihitung dengan persamaan X sama dengan Y dikurang A per B. Dan waktu paruh yaitu delta T sama dengan T2 dikurang T1. Yang itu ada minyak goreng, Y sama dengan A plus BX sama dengan 341,07 dikurang 1,7402X dengan tabel sebagai berikut. Dan oli motor yaitu ada 5 Y sama dengan A plus BX sama dengan 356,03 dikurang 1,0082 X. Berikut itunya tabelnya. Saya kembalikan ke Delila. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok B belum hadir ya? Atau belum di ACC ya? Belum Kak, ada belum Kak. Mohon maaf Pak, Bapak, ada yang belum di ACC untuk kelompok 4B? Tapi sebagian udah ada yang di Zoom ya? Udah Kak. Oh ya udah. Mungkin nanti bisa nyusul kali ya. Mohon maaf, Pak Esmar. Iya, kenapa? Iya, ada yang belum di ACC sepertinya Pak. Oh iya. Iya. Oh ini harus di ACC ya? Iya, ya, baik-baik. Sudah ya. Ya, boleh langsung memaparkan hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai percobaan deret Balmer. Adapun anggota kelompok 4B, ada saya, Viva Riatun Nufus, kemudian ada Jania Zahra Nawawi, dan ada Faza Mufidah. Tujuan dari percobaan deret Balmer ini yang pertama yaitu mempelajari spektrum pancaran energi atom gas hidrogen, kemudian menentukan panjang gelombang dan tetapan Rydberg. Yang ketiga, mempelajari sifat difraksi gelombang pada kisi, serta mempelajari sifat interferensi gelombang. Next. Adapun alat dan bahan digunakan dalam percobaan ini yaitu ada lampu hidrogen Balmer, ada sumber tegangan kisi dengan tetapan 100, 300, dan 600 mm, kemudian ada lensa pemokus cembung dengan F sama dengan 50 mm dan F sama dengan 100 mm. Kemudian ada diafragma, pemegang lensa, diafragma, dan kisi, layar atau spektrometer. Kemudian alat dan bahan tersebut dirangkai seperti pada gambar yang ada pada layar. Masuk ke dalam teori dasar, percobaan yang dilakukan oleh John dan Bader pada tahun 1885 melalui pengamatan spektrum pancaran atom tersebut adalah distrik. Spektrum yang dipancarkan atom gas hidrogen terurai menjadi beberapa spektrum. Garis warna cahaya tampak seperti merah, hijau, biru, dan ungu. Interstensi dan kedudukan garis spektrum yang teramati menunjukkan karakteristik atom tersebut. Dari teori atom Bohr, diketahui peristiwa pancaran atom gas hidrogen merupakan hasil dari peristiwa eksitasi dan deeksitasi elektron dari suatu kulit atom ke kulit lainnya. Seperti gambar berikut, spektrum yang dipancarkan oleh transisi elektron dari kulit 3 ke 2, dari kulit keempat ke 2, dan dari kulit kelima dan ke-2. Dari atom hidrogen dilambangkan masing-masing dengan H lambda, P lambda, K beta, dan H. Spektrum yang teramati membentuk suatu deret seperti gambar berikut. Secara percobaan spektrum garis yang teramati muncul dari peristiwa difraksi dan interferensi setelah pancaran energi atom tersebut melewati suatu celah sempit atau kisi. Next. Ya. Pengolahan data. Berikut data pengolahan yang telah diberikan oleh Laboratorium, di mana panjang gelombang terdapat 3 kisi, yaitu kisi 100 mm, kedua ada 300 mm, dan 600 mm. Pada kisi 100 mm kita menghitung sebanyak 6 orde, sedangkan kisi 300 mm kita menghitung 2 orde, dan yang terakhir kita dengan kisi 600 mm kita menghitung 1 orde dengan ketentuan NST busur 0,5 derajat. Next. Masuk ke pengolahan data. Berikut perhitungan di mana pengolahan data ini, di mana kita gelombang ketahui itu N sama dengan 100 mm, 300 kisinya maka N dikali lambda buat kali sin data dan rumus yang didapat dibagi dengan N berikut 1. So next. Next ini itu pengolahan data dari sini kisi 300 mm dan berikut adalah tabel kisi
600 mm. Next. Masuk ke perhitungan. Itu perhitungan yang diperoleh di mana pada perhitungan panjang gelombang diketahui N sama dengan 100 mm dan D 2 dikali dengan 1/2 dengan nilai 10 pangkat mm. Maka N dikali lambda sama dengan 2 dikali D dikali sin dikali dengan 1/2 theta. Dan rumus yang didapat ialah lambda sama dengan 2 dikali D dikali sin dikali 1/2 dikali theta dibagi dengan N. Berikut tabel di samping ialah hasil perhitungan sebagaimana yang tertera di tabel berwarna hijau. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan tetapan Bayer yang dimana diketahui 1 dibagi lambda sama dengan R dikali dengan 1/4 dikurang 1/n akar kuadrat, maka diperoleh rumus R sama dengan 1 dibagi lambda dikali 2n kuadrat dibagi dengan n kuadrat dibagi 4. Di samping berikut tabel hasil perhitungan sebagaimana yang tertera di tabel berwarna biru. Ya, bisa dilihat. Nah, Selanjutnya ada grafik. Dari data yang didapatlah grafik hubungan antara panjang gelombang dengan nilai N. Yang terdapat ada kisi 100 mm, kisi 300 mm, dan kisi 600 mm. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan data yang diberikan, praktikum kemudian melakukan pengolahan data. Data yang diberikan yaitu berupa perubahan warna spektrum dan menghasilkan sudut yang berbeda. Berdasarkan data ini, maka praktikum menghitung panjang gelombang dengan rumus lambda 2D sin setengah theta dibagi N dan rumus tetapan Big Bang R sama dengan 1 lambda 4N kuadrat dibagi N kuadrat min 4. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa tetapan kisi berbanding terbalik dengan perubahan jumlah orde. Semakin besar nilai tetapan kisi, maka semakin kecil jumlah orde yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena nilai gelombang ditentukan oleh jumlah orde, maka nilai gelombang dalam perhitungan pun dapat dipengaruhi oleh jumlah kisi. Tidak hanya panjang itu saja, lebar garis spektrum berbanding lurus dengan panjang gelombang. Sehingga jika panjang gelombang besar, maka lebar garis spektrumnya juga makin besar dan sebaliknya. Namun, dari hasil percobaan dan grafik yang didapat, itu menunjukkan hasil yang tidak sama dengan literatur. Hal ini dikarenakan adanya ketidaktelitian praktikum dalam mengambil data dan mengolah data. Dipercepat ya, saya mohon maaf, ini ternyata zoomnya juga udah habis kali ya. Nanti punya Zoom yang berbayar nggak ya? Dari BEM atau dari itu ada nggak ya? Ada Pak untuk Zoom kelas A. Baik, nanti pakai yang itu ya kalau ini udah habis ya. Oke Pak, siap. Baik, Pak. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada spektrum pancaran atom gas hidrogen menunjukkan bahwa energi atom tersebut adalah dikris. Spektrum yang dipancarkan atom gas hidrogen terurai menjadi beberapa spektrum garis berwarna cahaya tampak seperti merah, hijau, biru, dan ungu. Intensitas dan kedudukan garis spektrum yang teramati menunjukkan karakteristik atom. Lalu yang kedua, diferensi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Jika sebuah monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Yang ketiga ada inferensi cahaya, merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya perbedaan fase cahaya dari cahaya melalui kedua celah cahaya tersebut. Yang terakhir ada panjang gelombang dan tetapan Ribeng yang diperoleh berdasarkan percobaan perbedaan dengan adanya pada literatur. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan oleh praktikum dengan ketidaktelitian untuk melihat spektrum warna sehingga tidak sesuai dengan literatur serta alat yang kurang memadai. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Afifah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya boleh dilanjut aja sebelum Zoom-nya habis ya. Tinggal 5 menit sih, lumayan agak lama. Kelompok 5 berarti ya. Oh mau langsung pindah ya? Ya udah.
Iya bang, langsung pindah aja bang. Nanti Iya. lagi presentasi kepotong. Potong. Oh iya, boleh. Langsung di end aja ini ya. Baik, saya end dulu ya.